keras, salam reformanda Masiha Holongan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 28 ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan." Bapak dan Ibu sekalian, teks pada hari ini lagi-lagi menunjukkan bukti kasih karunia Tuhan kepada orang berdosa. Setelah bekerja di belakang punggungnya untuk mengamankan berkat bagi Yakub, Ribka memanipulasi Ishak untuk mengirim putra mereka yang lebih muda agar terhindar dari niat Esau untuk membunuhnya. Dia menyelesaikan ini dengan mengeluh tentang perempuan-perempuan Het yang kebenciannya adalah satu hal yang dapat disetujui oleh Ishak. Ribka bisa saja mendekati Ishak secara lebih langsung, memperingatkannya tentang rencana Esau. Tetapi apa yang dilakukan sebelumnya dan dukungannya terhadap Yakub akan membuat berita yang disampaikannya tidak dapat dipercaya. 10 tahun perpisahan keluarga dan setengah kebenaran telah membuat mustahil bagi pasangan ini untuk jujur satu sama lain. Tetapi tetap saja Allah memilih Yakub dan Ishak mengutusnya, membuktikan bahwa rencana ilahi tidak akan digagalkan oleh Esau. Meskipun Yakub bukan putra kesayangannya, Ishak telah belajar bahwa Yakublah yang akan mewariskan janji Allah kepada Abraham. Dia tidak bertahan dengan pendapatnya dan rasa kesalnya ditipu oleh Ribka, istrinya, dan anaknya Yakub, melainkan belajar apa yang dikehendaki Allah, dan sekarang dengan rela memberikan berkat yang lebih besar kepadanya. Dia memanggil El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk memberkatinya, dan secara eksplisit menyebutkan berkat Abraham, menunjukkan bahwa Yakub adalah bapak bangsa berikutnya. Pengulangan berkat ini penting untuk Yakub, karena sebelumnya ia mendapat berkat dengan menggunakan tipu daya. Ia mungkin sekali akan merasa ragu-ragu apakah berkat yang ia peroleh dengan cara seperti itu sah atau tidak. Tetapi dengan adanya pengulangan berkat, segala keraguan-raguan itu akan terhapus. Dalam nats ini, Allah sendiri memberikan berkat itu kepada Yakub untuk membuang semua keraguan-raguan dalam diri Yakub. Dan demikianlah Yakub pergi ke rumah pamannya untuk menemukan seorang istri untuk dirinya sendiri, dan pada akhirnya demi kerajaan Tuhan juga. Kanaan dijanjikan kepada Yakub, tetapi pada saat itu Yakub justru harus meninggalkan Kanaan. Kalau kita mengalami saat seperti ini, di mana fakta kelihatannya bertentangan dengan janji firman Tuhan, apakah kita mau berjalan dengan penglihatan atau dengan iman? Bapak dan Ibu sekalian, berkat yang Yakub terima pada bagian ini lebih ekspresif dan lebih penuh daripada yang pertama. Berkat itu adalah warisan dari berkat Abraham, terlepas dari dosanya dan pelanggaran dari orang tuanya. Kasih pilihan Tuhan tetap ada pada Yakub dan lestari, walaupun jika motivasinya dan motivasi ibunya Ribka tidak sepenuhnya murni. Kita juga berdosa, tetapi kepercayaan kita kepada Kristus membuktikan bahwa kasih pilihan Allah luar biasa kepada kita. Pertanyaan untuk direnungkan pada pagi hari ini. Bila Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap kejadian dalam hidup kita dipakai Allah untuk menggenapi maksudnya. Bapak dan Ibu, bagaimana kita selama ini bersikap atas kejadian-kejadian dalam hidup ini, terutama kejadian yang menyakitkan? Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, syukur atas kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memilih kami untuk diselamatkan, bukan berdasarkan kepatutan kami, tetapi atas kasih-Mu belaka.
Tolonglah kami dalam menyikapi semua yang terjadi dalam hidup kami, dalam terang kasih-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menemani kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.